Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim dimanapun berada. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada pagi ini Allah mempertemukan kita dalam kajian rutin kita bersama dengan Majelis Taklim Komering Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bersama keluarga kita dan seluruh kaum muslimin untuk senantiasa mendapatkan rahmat dan mendapatkan inayah darinya, serta permohonan doa dari semua pemirsa kaum muslimin dimanapun berada. Mohon doanya yang pertama buat saudara-saudara kita yang hari ini ditimpa musibah dengan berbagai macam musibah tentunya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada mereka semua. Semoga Allah jadikan musibah-musibahnya itu membawa kebaikan dan kemaslahatan. Dan semoga Allah berikan jalan keluar. Seperti saudara-saudara kita yang dihimpit dengan hutang piutang. Semoga Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki agar bisa menyelesaikan tanggungannya. Bagi saudara-saudara kita yang sedang konflik dengan keluarganya, mudah-mudahan diberikan kelapangan hati oleh Allah untuk bisa meraih islah bersama-sama, mendapatkan kemaslahatan, kebaikan, kedewasaan dan kematangan, dan menambahkan keberkahan kepada keluarga mereka. Adapun saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan yang sebenar-benarnya dan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit. Dan semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan dari kesulitan-kesulitan program-program dakwah kaum muslimin. Semoga diberikan jalan kemudahan dan dijauhkan dari kesulitan-kesulitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan ini menjadi amal soleh buat kita semuanya. Pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting, lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau bulan yang lalu kita membahas tentang bagaimana meraih nafsul mutmainnah, dan itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang asbabut takhallus minal hawa. Asbabut takhallus minal hawa, yakni kita akan menterapi bagaimana langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menterapi hawa nafsu ini, untuk mengendalikan hawa nafsu ini.
Karena sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi SAW bahwa ketika hawa nafsu itu diikuti, ketika hawa nafsu itu memimpin pada diri seseorang, memimpin pikirannya, memimpin hatinya, memimpin keinginan-keinginannya, maka itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang sangat amat dahsyat. Ya. Dan ini sifatnya menyeluruh, baik dalam urusan dunia maupun kerusakan dalam urusan agama. Menyeluruh sifatnya. Oleh karena itu seorang muslim wajib, ya, seorang muslim berkewajiban untuk menterapi, untuk mengekang, untuk mengendalikan dorongan dari hawa nafsunya. Tidak boleh seorang muslim membiarkan keinginan-keinginan, hasrat-hasrat di dalam dirinya ini. Ya, dan ini membutuhkan sebuah perjuangan dan membutuhkan sebuah konsekuensi yang sangat amat berat. Kenapa demikian? Karena kita sedang berperang melawan keinginan diri kita ini. Kita sedang berperang melawan keinginan diri kita ini. Di situ ada rasa pahit yang sangat getir sekali. Di dalamnya ada rasa panas yang membakar jiwa, yang menyiksa jiwa. Ya, kenapa? Karena dia harus mengendalikan keinginannya. Sementara manusia itu kalau punya keinginan, lalu keinginannya dicegah, akan terjadi sebuah benturan. Ada emosi, ada kemarahan. Ya. Coba kalau suami istri masing-masing punya keinginan, masing-masing menghalangi dari keinginan yang tidak sama ini. Suami punya keinginan, gak didukung oleh istri. Istri punya keinginan, dia halangi oleh suami. Pasti akan terjadi benturan. Ya. Bukan cuma benturan, bukan cuma gesekan. Akan terjadi sebuah pemberontakan. Ketika nafsu yang ada di dalam diri seseorang itu betul-betul mendominasi. Dan orang tersebut tidak melibatkan akal sehatnya. Saya ulangi. Ketika nafsu itu sudah mendominasi jiwa seseorang dan orang tersebut tidak melibatkan akal sehatnya, maka yang terjadi itu bukan cuma gesekan antara suami istri, bukan cuma benturan antara keinginan suami istri, tetapi terjadi sebuah pemberontakan, perang di dalamnya. Nah, ini terjadi nanti. Makanya salah satu dari persoalan yang sangat amat penting, salah satu perkara yang sangat amat penting di dalam pengendalian hawa nafsu ini adalah ada dua hal. Yang pertama adalah melibatkan akal sehatnya. Yang kedua melibatkan syariat dalam agama. Maka pada saat orang di dalam gejolak, ketika ada keinginan kemudian dia marah, dia melakukan pemberontakan pada dirinya, dia melakukan perlawanan kepada orang yang menghalanginya. Ketika pada saat itu dia kembalikan kepada akal sehat, maka selamat dia. Karena akal sehat itu akan mengatakan kepadanya jangan dilanjutkan. Akal sehat itu akan membisikkan jangan diteruskan. Ya.
Begitu juga ketika pada saat gejolak itu berkuasa, lalu dia libatkan syariat, dia libatkan ilmu, dia kembali kepada ilmu agama, maka ilmu agama juga akan berbicara yang sama. Jangan dilanjutkan. Ya. Semua kalau kita minta tolong kepada orang yang beragama, yang berakal sehat, orang yang punya hikmah, ya. Ketika kita marah lalu punya rencana memutuskan sesuatu, sudah ambil keputusan, sudah ambil sikap, apa nasihatnya? Coba direnungkan kembali, coba dipikir ulang, selalu demikian. Itu akal sehat. Dan persoalan seperti ini, ketika orang punya keinginan dan kuat keinginannya ini, sehingga terjadi gejolak-gejolak. Kalau udah gejolak itu pikirannya pasti punya ancaman. Nanti kalau nggak dituruti, nanti kalau, lah ini bisikan-bisikan setan. Kita ikuti, rusak hidup ini. Maka selamanya kita tidak pernah dewasa. Nah ini tolong bapak-bapak, ibu-ibu mikir yang matang. Mikir yang matang. Enggak setiap apa yang kita inginkan harus kita dapatkan. Ada pengendalian. Baik itu pakaian, apa itu makanan, apa itu pernik-pernik kehidupan. Ya, enggak harus dituruti. Kapan? Kalau setiap keinginan harus tercapai, setiap keinginan harus terpenuhi, kapan pengendalian nafsu itu kita lakukan? Kapan pengendalian nafsu itu kita lakukan? Walaupun itu halal. Sampai suatu saat Khalifah Umar ibn Khattab datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kedua manusia yang mulia ini. Begitu masuk di rumah Abdullah bin Umar, ditemukan di sana ada potongan daging. Ada potongan daging. Begitu melihat potongan daging, sahabat Umar bertanya kepada putranya, "Ma hadzal lahm?" Daging apa ini? Ya. Ini daging apa? Kan itu wajar pertanyaan. Ada orang tua datang ke rumah anak, ditemukan ada potongan daging atau mungkin tumpuan roti satu misal. Nanya itu kan wajar. Ini roti apa? Ini daging apa? Nah qadarullah pada saat itu di rumah Abdullah bin Umar ini ada potongan daging. Tanya Umar, ini daging apa? Kata sahabat Abdullah ibnu Umar, kata putranya, beliau mengatakan, hadzal lahmu, ini adalah daging yang sangat saya sukai. Nah, ini daging yang sangat saya sukai. Subhanallah, dengan ketakwaan dan kedalaman ilmu Umar bin Khattab melihat jawaban anak ini. Ini loh peran orang tua di dalam mengendalikan, di dalam membimbing dalam situasi-situasi yang berbagai macam keadaan. Kondisi ini dianggap oleh Umar waktunya untuk memberikan nasihat kepada anaknya. Begitu Abdullah bin Umar mengatakan, ini daging kesukaan saya ayah. Lantas Umar mengatakan, apakah setiap yang kamu sukai pasti kamu makan? Ya, Masya Allah. Apakah setiap yang kamu sukai pasti kamu makan? Akhirnya apa nasihatnya? Kafa bisarofi. Cukup seseorang itu dikatakan berlebih-lebihan. Cukup seseorang dikatakan berlebih-lebihan apabila dia selalu makan apa saja yang disukai. Nah ini kelihatan salahnya, nggak kelihatan karena yang dibahas kita. Lo kan wajar Ustadz, orang itu kalau makan mesti milih yang disukai. Kan nggak mungkin
Orang makan di warung, sukanya rawon, yang kurang disukai pecel, milih pecel, kan nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin. Pasti yang dimakan, yang dipilih itu yang disukai. Jadi kelihatan nggak salahnya, nggak ada kelihatan salahnya. Ya. Nah, baru terletak salah itu kalau yang melakukan itu anak-anak kita. Coba anak-anak kita setiap yang disukai diminta. Apa kata kita? Apa pendapat kita? Bagaimana sikap kita kepada anak-anak kita? Apa mbok sing mbok kabeh sing mbok delok mbok jaluki kabeh. Beda ketika kita melihat seseorang membawa anak kecil, anteng, nggak pernah minta, tawari ini nggak mau, tawari ini nggak mau. Sementara anak kita setiap yang disukai diminta. Apa komentar kita? Ayo ibu bapak. Di sini kelihatan salahnya. Ini hikmah dari kalimat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kafa bis-sarafi. Cukup seseorang dikatakan berlebih-lebihan apabila dia selalu memakan apa saja yang dia sukai. Letak kekeliruannya di mana? Ketika kita membaca firman Allah, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, adapun orang-orang yang punya rasa takut kepada makomnya Allah, ya, punya rasa takut kepada makomnya Allah, kemudian wanahan nafsa anil hawa, dan mengendalikan hawa nafsunya. Artinya apa? Coba sekali waktu yang diinginkan tidak dituruti. Coba sekali waktu yang diinginkan tidak dituruti. Atau Masya Allah, ini pernah nggak terfikir pada saat kita kepingin sekali, mungkin beli durian, pingin, duit ada, yang jual ada, kemampuan ada, keinginan muncul. Pernah nggak kita mencoba pada saat seperti itu, kita beli, kita berangkat, kita keluar, kita beli apa yang kita inginkan, tapi kita belikan untuk orang lain. Pernah nggak terpikir oleh kita demikian? Dalam rangka apa ini? Melatih wanahan nafsa anil hawa. Seperti tadi saya katakan, betapa menjengkelkan kalau setiap anak kita itu sak ndeloke mripat sing disenengi dijaluk. Ibu bapak punya nggak komentar? Ya wajar wong jenenge wong kok mesti njaluk sing disenengi. Ada nggak pendapat demikian? Pasti Anda katakan anak saya nakal, anak saya nggak beres, anak saya cerewet, anak saya nggak pinter. Kenapa? Sak jaluk sak yang dilihat yang disenengi diminta. Coba sekarang kalau jenengan punya putra dua, yang satu mengikuti jejak Anda, nggak makan kalau nggak disukai. Yang satu apa adanya, adanya itu dia makan. Saya tanya ke jenengan, yang Anda puji yang mana? Ya, tolong jangan ngaji, jangan pakai topeng dulu ya. Ini supaya jelas nanti penyakitnya ini. Mana yang Anda puji? Mana sifat yang terpuji? Mana sifat yang buruk? Ketika anak kita itu hobinya ayam goreng, kalau nggak ayam goreng nggak makan, kita bilang kamu kerewelan, kamu kecerewetan, kamu nggak nerima apa adanya, pasti begitu. Padahal dia ahli waris kita. Dia punya sifat itu seperti kita. Kalau nggak cocok nggak makan. Bukan karena nggak mau, karena nggak cocok aja. Subhanallah. Makanya urusan-urusan hati ini urusan yang sangat halus. Dan kalau nggak ngaji begini, nggak melek kita tentang kesalahan kita ini. Seakan-akan benar saja itu. Tapi begitu anak kita yang melakukan, begitu nampak jelas kejelekannya, ketidakbagusan akhlaknya,
tercelanya sifat itu, buruknya sifat itu, tidak baiknya akhlak yang demikian ini. Tapi ketika kita yang melakukan, kita memaklumkan, kita toleransi, kita berikan kewajaran, nggak ada kesalahan di situ. Itulah sifat tidak adilnya kita di dalam menempatkan sesuatu. Ini syahwat pemirsa sekalian. Ya, coba anak kita habis mandi kita pilihkan pakaian. Nggak mau, jangan yang ini, yang itu aja. Kamu mau tiap hari masa pakai begini? Ini kamu jangan kerewelan. Pokoknya lo kelambi digawe, cok cerewet-cerewet. Padahal itu sifatnya siapa? Wong kita itu kadang-kadang wis kudu wis digawe, duntul-duntul dilebokno maneh ora sido karena nggak cocok. Pakaian udah dipakai dilepas lagi karena Pak dirasa nggak cocok. Coba, apa sifat ini mulia? Apa sifat ini baik? Apa sifat ini terpuji? Ternyata tercela ketika orang lain yang punya sifat itu. Dan kita tidak mengatakan itu tercela ketika kita yang melakukan. Ayo ikhwah, Bapak Ibu sekalian, sampai kapan kita punya sifat seperti ini? Sampai usia berapa? Terus ilmu apa kira-kira nanti yang bisa merubah diri kita ini? Nasihat macam apa yang akan membangkitkan kita bangun dari tidur kita? Karena ketidaksadaran kita ini. La haula wa la quwata illa billah. Maka nas'alullah, kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi yang akan kita bahas ini membangunkan tidur kita yang panjang ini. Menuntun tangan-tangan kita yang lalai dari kekeliruan. Mengingatkan akal pikiran dari ketidaksadaran. Supaya kita berjalan di atas ilmu, hidup di atas syariat, melakukan sesuatu atas panduan wahyu, bukan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita. Karena nafsu ini masya Allah, hidup ini sulit, hidup ini sengsara, hidup ini sempit, hidup ini berat. Ketika nafsu yang menjadikan sandarannya. Seperti tadi kita makan seleranya satu. Sementara ada makanan di warung itu macam-macam, nggak cocok. Ada 7 masakan nggak cocok semua, pindah warung akhirnya. Ya, ternyata kita masuk di situ habis yang kita sukai, cari warung lagi. Betapa sengsaranya diri kita. Hanya nuruti satu hal, apa itu? Yang diinginkan. Ya. Karena yang diinginkan, yang nggak inginkan kita nggak. Padahal bukan nggak mau kita. Subhanallah ayol ikhwah. Makanya sampai kapan ya kita menyimpan sifat-sifat tercela demikian? Sampai kapan sifat tercela ini kita keluarkan dari batin kita ini? Sampai kapan? Sampai kapan sifat-sifat yang buruk ini kita simpan? Atau bahkan kita sudah punya niat, biarkan sifat-sifat buruk itu mati bersama saya. Sehingga kita tidak punya keinginan pada saat tubuh kita, jasad kita dimasukkan ke dalam liang kubur, sifat-sifat tercela sudah bersih dari diri kita. Apa enggak kepingin kita demikian pemirsa? Atau kita memang punya rencana, biarkan sifat-sifat itu aku bawa menghadap Allah. Sementara sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat murahan, sifat-sifat yang rendah, yang diikat oleh hawa nafsu tadi, kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita malu kalau sifat tercela kita diketahui oleh orang lain. Kita malu kalau ditemui oleh sahabat kita, diketahui sahabat kita. Lalu kita tidak malu ketika sifat ini kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala atas kegagalan kita di dalam mendidik diri ini. Gagal kita mendidik diri. Insyaallah gagal. Butuh berapa lama lagi ayo ikhwah?
Kita kepingin ustadz yang bagaimana, guru yang bagaimana, yang bisa melepaskan kalung-kalung tercela tadi itu, gelang-gelang yang merendahkan diri kita. Kenapa? Karena kita ikat dengan hawa nafsu ini. Ini kan bentuk kegagalan kita dalam mendidik diri sendiri. Ya. Kegagalan kita di dalam menuntun diri kita untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Ini betul-betul kita berharap ini sebuah renungan bagi kita semua. Nah, untuk itu kita akan langsung bahas kira-kira langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menterapi di dalam pengendalian hawa nafsu ini. Yang pertama, ya, terapi dalam mengendalikan hawa nafsu adalah al-azmu wal murabitatu. Ini yang pertama. Ya. Pengaruh yang paling kuat, jalan keluar yang paling utama membentuk karakter seseorang untuk bisa terbebas dari belenggu syahwat. Apa itu? Al-azmu, tekad yang kuat, wal murabitatu, dan upaya yang sungguh-sungguh. Serius ingin jadi orang baik. Itu pertanyaannya. Bu, Bapak, apa betul kita ingin benar-benar ingin jadi orang baik? Coba pertanyaan ini mari kita pegang erat-erat. Kita renungkan, betulkah kita benar-benar ingin menjadi orang yang soleh? Orang yang suka ngaji, orang yang suka berbuat ini dan itu belum tentu punya keinginan untuk jadi orang yang soleh. Buktinya apa? Buktinya dia tidak mau meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik ini. Ini kan menunjukkan dia tidak ingin berubah jadi orang yang lebih baik. Wong dia sudah tahu itu tercela, wong dia sudah tahu itu nggak benar. Betulkah kita benar-benar ingin jadi orang yang baik? Nah, keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik itu nggak bisa terwujud. Walaupun teman-teman kita memberikan motivasi, guru kita memberikan semangat, hasungan, dorongan, ya, memberikan suara-suara yang lantang menasihati kita pagi, sore, dan siang, tidak akan punya pengaruh kalau pelakunya tidak punya tekad untuk menjadi yang lebih baik. Tekad itu yang penting. Dan upaya yang sungguh-sungguh, murabitah, upaya yang serius. Ya, upaya yang benar-benar dilakukan. Nah, kalau dua hal ini, tekad yang kuat. Ya, saya ingin berubah jadi orang baik. Lihat, ada seorang pembunuh 99 orang. Dia bisa berubah dan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalnya husnul, pembunuh. Sudah terlalu banyak darah berceceran dia lakukan. Anak-anak menjadi yatim, wanita-wanita menjadi janda, orang tua kehilangan anak-anaknya, tangisan orang-orang yang tidak berdosa. Tetapi karena punya tekad yang kuat, dia punya usaha dan upaya yang sungguh-sungguh, murabitah, usaha yang sangat serius untuk menjadi yang lebih baik. Janji Allah memenuhinya. Apa kata Allah dalam surat 29 ayat 69? Mari kita lihat. Ya, surat 29 ayat 69. Allah tabaraka ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana
Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu, yang berjihad. Sebagian ahli terjemah, ahli tafsir mengatakan jahadu ini orang yang mengerahkan segala kemampuannya. Ini yang serius, fina, untuk menempuh jalan kami. Ya, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum subulana. Lanahdiyannahum subulana. Kami benar-benar akan menuntun pada mereka, menunjuki mereka untuk mampu berjalan di atas jalan kami, menemui jalan-jalan kami. Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya apa? Allah tuntun mereka untuk berjalan di atas jalan Allah, atas kesungguhan yang mereka lakukan ini. Diberi kemampuan hatinya oleh Allah, diberi kekuatan batinnya oleh Allah untuk melakukan sesuatu yang diharapkan, karena dia sungguh-sungguh. Al-azmu wal murabitah. Dia bertekad untuk menuju ke sana, dan dia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Di dalam ayat ini dikabarkan, sebagaimana tafsirkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan apa? Imam Syekh Salim Id Alilal mengatakan, Yahbarullahu ta'ala, di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita anil mu'minina, tentang orang-orang yang beriman. Alladzina amilu bima alimu, orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Perhatikan, orang-orang yang mengamalkan apa yang mereka ketahui. Wa hamilu anfusahum ala ta'atillah, dan membawa dirinya untuk taat kepada Allah. Membawa dirinya untuk taat kepada Allah. Dia tempatkan dirinya, dia paksa dirinya, dia tuntun dirinya untuk taat kepada Allah. Fa'amilu bi ta'atillah, dan mereka melakukan amalan-amalan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wajtanibul maksiyatahu, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Maka sesungguhnya dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala sayubsiruhum thariqul huda, akan menjadikan mereka mampu melihat ya jalan menuju hidayah. Jadi orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh di dalam menempuh jalan Allah, Allah jadikan mereka, Allah berikan kepada mereka kemampuan untuk melihat jalan menuju petunjuk Allah Ta'ala. Sehingga nanti hatta tastaqimu anfusuhum, sehingga mereka mampu berdiri tegak di atas diri-diri mereka, wa tabluhu maqamur ridha wa taslim, dan mereka dengan adanya upaya yang dia lakukan, dengan tekad yang mereka miliki, mereka sampai kepada derajat ridha dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini langkah pertama. Tekad yang kuat dan upaya yang sungguh-sungguh. Ini yang paling utama. Nasihat itu membantu saja, Ibu. Ustadz, walaupun rangkan keringetnya sak jagung-jagung keluar, otot-ototnya keluar, tapi yang dinasihati nggak kepingin untuk berubah, ya sulit. Sulit. Sama dengan kita menasihati anak-anak itu luar biasa. Segala ilmu kita keluarkan, segala teknik kita pakai, segala teori kita terapkan, tapi anak kita nggak ada keinginan untuk berubah. Coba, apa yang bisa kita lakukan? Jangankan persoalan membentuk karakter, merubah karakter. Kalau jangan punya anak, ya waktunya makan dia nggak makan, lalu dia nggak punya selera makan, Anda paksa untuk makan. Satu mangkok kecil itu 3 jam nggak akan habis. Kenapa? Karena dia nggak punya hasrat.
nggak punya hasrat, nggak punya keinginan makan. Kalaupun dia makan disuapi kita, dia makan, tapi nggak ditelan-telan, diemuteng sampai 1/4 jam sudah, ini hak lagi masih ada katanya begitu. Akhirnya sama ibunya dimakan sendiri. Nah kesuwen ngentehnya gak punya selera untuk makan. Contoh seperti ini, ayo ikhwah. Kalau seseorang tersebut gak punya kemauannya lemah, apa yang bisa kita perbuat? Sama dengan ada orang punya rumah tangga ini, punya rumah tangga dalam keadaan lemah. Dia tidak punya motivasi untuk kerja. Sampai kapan kita akan membantunya? Sampean kerja mas, sampean ini tanggung jawab, karena sampean anda ini suami, anak-anak anda butuh makan, istri anda butuh makan, anak anda sekolah butuh belajar. Jawabnya ringan. Ya walaupun begitu, kalau Allah takdirkan saya miskin kan tetap miskin. Anda mau bisa berbuat apa? Apa yang bisa kita lakukan dengan orang semacam ini? Begitu pula di dalam pengendalian hawa nafsu ini. Kalau yang bersangkutan, termasuk kita, nggak usah mikir orang lain dulu, karena kita masih banyak mengikuti hawa nafsu ini. Ya. Walaupun ilmu kita banyak, tapi jarang kita pakai. Yang sering kita pakai itu hawa nafsu. Ilmunya jarang dipakai. Lo kadung muring-muring juga ilmu ora kanggo kok wong kuwi. Walaupun ngaji ini sudah kemana-mana. Ya. Nah kalau kita tidak ada keinginan untuk berubah lebih baik, maka ilmu macam apapun tidak akan menyentuh ke hati kita. Pertanyaan yang paling sederhana, betulkah kita ingin menjadi yang lebih baik? Kalau benar, buktikan. Kuatkan tekad, upaya yang serius. Allah akan tuntun kita keluar dari lubang yang buruk ini. Allah akan berikan mahkota kemuliaan kepada kita. Dan Allah meninggalkan segala kehinaan kita. Kemudian kita lihat nasihat Rasulullah SAW dalam hal ini. Apa kata beliau? Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ikhris ala ma yanfa'uk. Bekerja keraslah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Nabi mengatakan apa? Ikhris. Dari kata-kata khirsun. Khirsun itu rakus. Artinya apa? Yang serius, yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Ini nasihat pertama dari Rasulullah SAW. Usaha yang serius untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat. Yang kedua apa kata Nabi? Wasta'in billah. Yang kedua adalah mintalah tolong kepada Allah. Setelah usaha yang serius, ingin jadi orang baik, apa yang harus kita lakukan? Melawan kemauan. Ini loh Pak, yang sulit di sini, kita melawan kemauan diri. Makanya itu ada rasa pahitnya. Ada rasa getir. Coba rasanya di pikiran, rasanya di mulut, rasanya di tenggorokan, rasanya di dada, rasanya di hati, rasanya di perut. Kalau punya keinginan ditolak iku muangkel kabeh, Pak. Rasakno sing tenan. Mangkel ini, akhirnya marah. Begitu marah karena perutnya panas, dadanya panas, hatinya panas, pikirannya panas, maka bibirnya juga panas. Yang keluar ucapan-ucapan yang panas. Tak ada orang kecewa ngomongnya enak kecuali orang-orang yang soleh. Sini sampean cocok gak cocok yang menukui. Dengan teman sudah nggak ada, dengan orang tua sudah nggak ada rasa segan. Nggak ada rasa segan. Dengan istri udah nggak ada rasa setia, hilang semuanya itu sudah. Karena kecewa. Maka ini pelajaran bagi kita. Tidak semua, makanya gunakan akal sehat, gunakan agama.
Wala wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Kemudian nasihat yang ketiga kata Rasul, wala ta'jaz, dan jangan bersikap lemah. Bangkit. Saya belum bisa, jangan belum bisa begitu, usaha. Sulit Ustadz, kurang serius. Kita belum berani menelan pahitnya kesabaran, itu masalahnya. Kita ingin lezat. Karena di dalam syahwat itu lezat, Pak. Di dalam syahwat itu ada, kenapa orang sulit merubah diri? Karena dia mencintai keburukan itu. Makanya berpisah dengan yang dicintai itu berat. Nah, sudah, ini yang pertama ya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan, Masya Allah, ini penting-penting sekali wasiat ini. Ya, apa pesan Rasulullah? Pesan yang kedua dari Nabi, dari hadis yang kedua, wa man yatawaqqa syarra yuqahu. Wa man yatawaqqa syarra yuqahu. Barang siapa yang serius, nah kan balik lagi serius. Barang siapa yang sungguh-sungguh menjaga diri dari keburukan. Ya, menjaga diri dari keburukan, serius menjaga diri dari keburukan, yuqahu, dia akan dijaga oleh Allah. Dia akan apa? Dijaga oleh Allah. Kalau kita nggak bisa, ya kurang serius berarti. Makanya kita kalah terus dengan keburukan itu. Manut lagi, taat lagi, patuh lagi. Tanpa kita sadari, berpuluh-puluh tahun kita menjadi budaknya hawa nafsu. Kita taat kepada hawa nafsu dengan merasakan lezatnya hawa nafsu. Sampai kita meninggal dunia, kita menghamba kepada hawa nafsu kita. Ini kegagalan, kita bentuk kegagalan ibadah, bentuk kegagalan ilmu, dan bentuk kegagalan pembinaan pada diri kita sendiri. Ayo kita lembutkan, kita ulang berpikir lagi. Akal sehat gunakan. Akal sehat. Makanya dilatih nanti ya, dilatih mulai menerima apa yang harus sesuai dengan keinginan. Ya, kita punya rencana program kerjasama dengan orang. Ini dengan sering diuji, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Padahal ada satu peristiwa yang harus kita kasih udur, boleh toleransi. Harus dipikir. Jadi nggak harus sesuai dengan diri kita. Ya, Masya Allah. Kemampuan orang itu tidak sama dengan kemampuan kita. Di situ yang harus kita nanti pahami bersama-sama. Nah, tuh kalau kita hidup seperti itu nikmat itu akhir pemirsa sekalian. Ada masalah tuh nggak gampang cepet naik darah, gitu ya. Nggak gampang cepat marah, nggak cepat gampang emosi, nggak. Jadi kondusif sekali, iman tertata, kepribadian tertata, jadi indah. Orang kagum kepada itu yang dikatakan ridho. Akhlak kita diridhoi oleh manusia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Dan yang kedua, terapi untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini kayaknya nggak enak-enak semua ini. Iya. Jadi jamu ini pahit-pahit. Jamu ini obat corona. Gak enak-enak kabeh. Karena memang urusan hawa nafsu. Hawa nafsu ini senengane sing disenengi nafsu enak kabeh. Obatnya nggak enak semua. Obatnya nggak enak semua, panas, getir, berat gitu nanti ke tubuh ini. Makanya ciri-ciri ngaji kita terasa berhasil. Nanti kalau jenengan setelah ngaji pilek, itu tanda-tandanya berhasil. Patek periang awake, greges ya, karena apa? Nggak semua yang diturut, yang disenangi mesti dituruti. Dikendalikan, dah berhenti dulu, nggak harus beli ini. Coba beli itu, apa yang diinginkan dibeli, tapi untuk orang lain. Coba kita rasakan hari itu. Sekali. Kan sering, sudah terlalu sering kita turuti keinginan-keinginan. Makanya jadi orang manja kita. Saking manjanya sampai menjadi anak emasnya hawa nafsu dan menjadi teman setianya syaitan. Tak sadar kita.
Tidak sadar kita. Sudah sampai mana ini? Yang kedua. Yang kedua, apa terapi untuk pengendalian hawa nafsu? As-sabru 'alal masyaqqah. Sabar terhadap beban-beban batin. Ya. Kenapa di situ ada as-sabru 'alal masyaqqah? Sabar di dalam membawa beban batin, karena ini kemaksiatan hawa nafsu itu membuahkan kelezatan pada diri sendiri. Lezat. Coba punya keinginan terpenuhi itu kan lezat, walaupun itu maksiat. Ya Allah, walaupun itu maksiat, seneng orang, bahagia orang, bergembira orang. Pengendaliannya apa? Sabar di dalam beban ini. Apa itu? Bersedia menelan pahitnya kesabaran. Bersedia menelan pahitnya kesabaran. Sabar itu pahit, pemirsa. Itu loh kesimpulannya. Sabar itu berat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan as-sabru diyaun. Sabar itu sinar. Sinar itu cahaya yang memiliki rasa panas. Seperti Allah jadikan matahari bersinar, Allah jadikan bulan bercahaya. Beda. Kalau cahaya, cahaya itu ada cahaya, ada sinarnya, ada cahayanya, tapi sejuk. Makanya Nabi mengatakan as-sholatu nur. Sholat itu cahaya. Karena di dalam sholat mengandung rasa sejuk ke dalam hati. Menghilangkan emosi, menghilangkan hawa panas, menghilangkan kemarahan. Itu sholat. Makanya kalau orang marah, pakai ini pakai itu, nggak sembuh-sembuh, masih marah saja, pakai sholat, hilang marahnya. Karena sholat membawa kesejukan, mengandung kesejukan. Sedangkan sabar itu dia. Kenapa sabar itu dia? Karena sabar itu beban pada diri, mengendalikan. Seperti kita itu disakiti orang, ya, didolimi orang, dicaci maki orang, ya. Lalu kita diam menahan diri untuk menerima celaan-celaan, itu kan beban. Sing enak apa? Balas nyelatu, itu enak. Makanya orang nyelatu itu biasanya lebih kebablasan daripada orang yang mencela. Coba Anda renungkan. Jangankan kita, istri Rasulullah SAW pun sempat kebablasan. Cuma masalahnya segera diambil oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah duduk-duduk, masuk orang Yahudi. Saya mengatakan, Assalamu alaika Muhammad. Ya Muhammad, Assalamu alaika. Semoga kecelakaan dan kebinasaan menimpamu Muhammad. Nabi mendengarkan doanya orang Yahudi atas kebinasaan dirinya. Nabi menjawab apa? Wa alaika. Kamu juga, kata Nabi. Enggak banyak-banyak, kamu juga. Nah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha enggak terima. Apa katanya? Assalamu alayka wa laknatullah. Atau dalam riwayat assalamu alayka wa ghadiballah. Semoga Allah membinasakanmu dan Allah memurkaimu. Semoga Allah menisakanmu dan semoga Allah melaknatmu. Sampai akhirnya dicegah oleh Nabi, dilus punggungnya oleh mahlan ya Aisyah mahlan. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, alon-alon. Dilus sama Nabi, alon-alon, pelan-pelan ya Aisyah, pelan-pelan. Akhirnya Aisyah marah kepada Nabi, ya Rasulullah, tidakkah kau dengarkan ucapan mereka? Tidakkah Anda dengarkan ucapan mereka? Mereka mendoakan kebinasaan kepada Anda. Maka Nabi mengatakan, sudah tak balas tadi itu. Aisyah, apa kamu gak dengar ucapan saya? Loh ngono. Makanya balas niku enak Pak, gurih. Ya, diceladu orang kita balas celadu itu lazat. Jannatun na'im gitu ya. Nikmatnya luar biasa. Isong balas niku Masya Allah. Lega di hati, sesaknya hilang, ganjalannya hilang. Puas, apalagi kalau yang kita celadu sampai mekap-mekap dalam keadaan syakaratul maut. Senengnya luar, kita cerita itu dengan bangga sekali.
Sementara kalau kita disuruh bersabar, disuruh menahan dan tetap istiqomah dan tetap berbuat baik kepadanya, ini benturan yang sangat pahit. Pahit. Ya, coba kita punya kerabat nggak suka dengan pemahaman kita. Dia tuduh kita, dia celah kita, lalu tiba-tiba dia sakit. Lalu kita tanya ke Ustadz, Ustadz, ini ada kerabat itu dolim sekali sama saya. Mendolimi saya Ustaz. Gini-gini terus kita ceritakan kedoliman. Mencela, memfitnah saya kepada tetangga saya. Ini aliran ini. Nah sekarang dia sakit. Boleh nggak Ustaz kalau saya nggak ngunjungi? Kalau Ustaznya jawab boleh, ku sewekar. Boleh bu, so ini yang saya tunggu ini. Itu nikmat sekali. Kenapa? Karena nafsunya dituruti. Tapi kalau Ustaz bilang, oh jangan ibu, itu kan saudara Anda. Tapi dia terus berbuat zalim Ustaz. Iya itu kan kedoliman buat dirinya sendiri ibu. Ibu tetap berbuat baik sama dia. Lah kenaan dia Ustaz. Loh gak sadar kita tuh. Siapa yang mikirin begitu itu? Oh berbuat jelek kok sampai senengi itu loh. Kok katanya baik, kenaan yang enak yang mana? Zalim itu dosa. Zalim itu keburukan. Zalim itu perkara yang buruk. Lalu Anda mengatakan kenaan dia. Enaknya di mana zalim itu? Orang zalim itu menanti adab Allah. Orang zalim itu menanti siksa Allah. Sedang ditunggu oleh adab Allah. Enaknya di mana? Sama dengan ketika mungkin ibu-ibu punya masalah dengan suami ya. Atau suami punya masalah dengan ibu. Gimana Ustaz? Istri begini. Boleh gak saya kasih belanja Ustaz? Ibu bujuk sama apa duduk. Ya tetap istri saya. Ya tetap kasih belanja. Tapi Ustaz ini kan menentang intinya. Gak suka demikian. Kalau boleh, oh boleh Pak, gak usah kasih belanja. Iku sewenang jawaban kayak gini. Kenapa? Karena nuruti nafsu. Nafsu itu nikmat ketika dituruti. Ketika dilawan, ada beban yang berat. Lah ini yang harus kita berani mengatakan. Makanya langkah yang kedua, terapi yang kedua adalah sabar di dalam membawa beban. Apa tadi? Bersedia menelan pahitnya kesabaran. Kenapa demikian? Li'anna nafsal ammaratu bisu. Karena sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kita untuk berbuat buruk. Nafsu selalu mendorong kita berbuat buruk. Tada'u ila su', mengajak, menyuruh, menyuarakan, memanggil untuk keburukan-keburukan. Wa hadza yahtaju ila ma'anatin. Dan ini membutuhkan sebuah ketabahan. Dikendalikan pelan-pelan, enggak setiap suara panggilan-panggilan menuju pemberontakan, jiwa-jiwa yang dipanggil menuju perlawanan ditahan dengan ketabahan. Wa yahtaju ila kafus, membutuhkan pengendalian hawa nafsu yang serius. Dan yang paling sulit ayol ikhwah. Kenapa? Karena sesungguhnya nafsu syahwat sangat mencintai lezatnya kemaksiatan. Jadi kalau nanti kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan lezatnya maksiat dan menelannya pahitnya kesabaran. Masya Allah. Ini berat. Itu ada satu kesehatan dalam tubuh nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagaimana yang difirmankan Allah an Yusuf, kita tentang Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa pernyataan Nabi Yusuf? Innan nafsa la ammaratun bisu. Surat 12 ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu. Setelah ayat pertama menjelaskan, ya, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, ya. Tapi sesungguhnya nafsu itu menyuruh, terus menyuruh dalam keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Bu, nafsu syahwat selalu ngajak kita yang tidak baik. Apa kata Syekh Nasir As-Sa'di? Perhatikan Ibu, perhatikan. Innaha, sesungguhnya nafsu itu markabus syaitan, kendaraannya setan. Jadi setan berjalan menuju manusia itu menggunakan kendaraan yang namanya syahwat ini.
Nafsu ini. Sehingga nanti ketika kendaraan yang digunakan setan mendatangi manusia itu nafsu, mudah diterima oleh manusia. Makanya dengan lihat pengaruh keburukan dengan pengaruh kebaikan itu lebih cepat mana kepada manusia. Ayo, anak kita kumpul dengan teman-temannya yang suka miso, nggak usah 1 minggu bu, fasih yang namanya miso itu, fasih. Saking fasihnya itu sampai kayak pikir pagi petang. Ngomong dikit meso, ngomong dikit meso. Kenapa? Karena tiap hari, nggak sampai 1 minggu berubah anak-anak ini. Coba ibu-ibu kumpul sama teman-teman yang suka bluakraan itu ya, suka kelutusan, makan di sana, ganti makan di sana, senam di sana, nonton di sana. Nggak usah 1 tahun, nggak usah 1 bulan, turuti. Ada acara datang ya, oke datang. Reuni itu tante ya, oke datang. Nggak sampai 1 bulan, mumut imanmu, ludes ketakwaan, hilang kemuliaanmu, sirna rasa takutmu kepada dosa. Coba kalau nggak percaya. Itu pengaruh keburukan kepada jiwa. Kenapa? Karena jiwa sudah ada nafsunya. Begitu kendaraan itu dipakai oleh setan datang ke, itu cepat ditangkap oleh manusia, cepat diterima oleh diri kita ini. Makanya pengaruh keburukan lebih cepat daripada pengaruh kebaikan. Kita ngaji 1 bulan, 1 tahun, belum tentu 1 sifat bisa kita usir dari diri kita ini. Kita ngaji bertahun-tahun, belum tentu 1 sifat yang tidak baik bisa kita keluarkan dari diri kita ini. Coba renungkan ini. Iya, kita yang suka marah, nanti begitu waktu sudah ngaji diingatkan sama pasangannya, oh sama ini gue ngaji, ya dimaklumin aja nih muring-muring ini kan karakter saya. Ujung-ujungnya ngancem, ini gak mau sih kan sifat saya begini, ya mesti ini pisah kok piye. Iku lu bisikannya sopo. Siapa yang menyuruh Anda demikian ini? Kenapa bisikan-bisikan itu harus dikeluarkan dengan perkataan? Masya Allah. Di dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, ya, nanti jenengan lihat bagaimana cara Nabi dan para sahabat mengendalikan marah itu. Bagaimana? Ada satu kisah yang menarik di dalam kitab itu. Suatu ketika Abu Bakar itu dicaci maki orang. Dan Abu Bakar diam. Balas enggak, didengerin ada cacian makian itu. Ya, dan itu salah satu kelebihannya sahabat Abu Bakar. Nah, melihat ini Rasulullah melihat bagaimana Abu Bakar dicaci maki dan bagaimana sifatnya Abu Bakar itu. Akhirnya Rasulullah melihat itu dalam kondisi senang melihat Abu Bakar demikian. Enggak balas. Akhirnya Nabi itu duduk sambil tersenyum melihat Abu Bakar dicaci maki itu. Senyum Nabi itu. Kagum kepada sifatnya. Nah ternyata begitu dicaci maki enggak marah. Yang mencaci maki meninggikan volumenya. Nah, nambahi caci makiannya. Tambah buruk, tambah menyakitkan. Nah di situ Abu Bakar terpancing. Akhirnya apa? Abu Bakar membales sebagian caci makian itu. Ketika Rasulullah melihat Abu Bakar balas, Nabi pergi berdiri, pergi dalam keadaan tidak menyukai sifatnya Abu Bakar. Abu Bakar kaget, kenapa Nabi kok tidak suka? Ketika aku diam, Nabi duduk tersenyum malah menonton saya, melihat saya dan tersenyum. Ketika orang ini kebacut, saya balas, Nabi berdiri dalam kondisi tidak suka dan pergi. Kata Abu Bakar, aku mengejar Rasulullah, aku kejar Rasulullah. Dan aku tanyakan, ya Rasulullah, ada apa dengan saya? Kenapa tadi Anda diam, duduk, senyum, melihat ketika saya dicaci maki dan saya nggak balas? Anda tersenyum, kenapa? Begitu saya saya balas, karena kebacut orangnya. Tak balas, lalu Anda berdiri dan tidak suka dengan perbuatan itu. Loh kayak begini ditanyakan oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena dia memang ini jadi orang baik, Ibu. Saya nggak mau kalau ini salah saya teruskan. Saya nggak mau ini. Itu sifatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia ingin berubah dari perbuatan keburukan ini. Betapa lembutnya hati yang menerima hidayah ini. Ya Allah,
Akhirnya Nabi menjelaskan, ya Abu Bakar, ketika engkau dicaci maki, dihujat, dicemooh, dicela, dan kamu diam, itu saya melihat malaikat ada di sampingmu sedang mencaci maki orang ini. Makanya aku tersenyum. Karena kamu sedang didampingi dan dibantu oleh malaikat. Ya. Tapi begitu engkau membalas caci makian itu, malaikat pergi meninggalkanmu dan setan datang membantumu. Makanya mencaci maki itu enak. Kenapa? Kita ada khodamnya. Ternyata ada yang melayani kita. Mau ngomong gini, berani. Ngomong jelek begini, berani. Mencela lebih dari itu, berani. Kenapa? Ternyata ada pelayannya kita ini. Sadarkah kita ya lewa? Nah sekarang dengan adanya kondisi ini, bisa enggak kita ingin betul-betul jadi orang baik? Kalau memang ini buruk, tolong bimbing saya seperti Abu Bakar. Kalau memang itu tidak baik ya Rasul, saya akan berubah. Saya enggak akan membalas cacian maki. Iya Abu Bakar. Karena itu tadi. Masya Allah ya lewa. Nih, makanya Senasir Asadi mengatakan, inna markab syaitan. Sesungguhnya nafsu itu kendaraannya setan. Wa minha yadakhulu alal insan. Dan dari hawa nafsu itulah setan masuk ke dalam diri manusia. Gampang sekali ketika sudah ada jalan yang namanya hawa nafsu. Setan itu mudah sekali menggiring kepada keburukan-keburukan pada diri kita ini. Makanya wong muring-muring, wong ngamuk, apa yang gak berani? Ayo coba. Ibu-ibu ditantang, kita pisah, enggak apa-apa, saya enggak takut jadi janda. Dipikir janda itu enak apa piye? Rondo itu enak bu. Sing dadi rondo memetin oleh pasangan, sampe pasangan kepingin dadi rondo. Mikir, makanya enggak mikir, orang marah itu enggak bisa mikir. Disuruh diem, karena setan sudah menguasai dia, sudah mengendarai, menjadi sopirnya sudah. Dan kita bangga menjadi penumpangnya setan ini. Ya Allah ya Karim, semoga Allah Ta'ala menolong kita ya. InsyaAllah. Betul kita kepingin, ya Allah kapan di usia-usia yang sudah mulai tua ini, sudah menjelang mendekati kematian, semakin lembut hati kita ini. Satu persatu sifat-sifat yang tidak baik mari kita letakkan, kita tinggalkan. Kita ucapkan selamat tinggal dengan sifat-sifat yang tidak baik. Masa kalau tahun baru selamat tinggal tahun lama. Kita nggak berani mengucapkan selamat tinggal sifat-sifat. Aku ingin berhenti. Aku tidak mau menjadi penumpangnya syaitan. Dan saya nggak mau menjadi majikannya syaitan. Selalu dilayani oleh syaitan. Apa saja yang saya ingin berbuat dituruti oleh syaitan. Saya tidak mau sampai demikian. Dan saya ingin pada saat ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, sifat-sifat yang buruk sudah tidak kita bawa. Jadi pada saat kita kembali kepada Allah, ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari sifat-sifat yang tidak baik. Selamat dari pengekangan hawa nafsu. Ya Allah. Ini yang kedua. Ya udah jam 10 lebih. Baru 2 ini. Padahal sudah saya siapkan 6 ini. Ini selesai asar nanti. Baik ya. Ini udah terasa sakit semua ini tubuh. Nggak enak sekali makanya materinya. Baik, saya tambah lagi satu lagi ya. Ini bagus-bagus teman-teman. Eman ya. Atau gimana dilanjut anunya ya. Bulan depan insya Allah. Ya kita lanjutkan bulan depan insya Allah. Satu lagi ya. Satu lagi. Sebenarnya ini Mbak, kalau kita ambil dari kitab aslinya, itu ada 50 langkah. Ini baru berapa? Baru 2. Ini ada 50 langkah yang saya baca ini. Ya Allah. Baik, yang kedua. Yang ketiga sekarang. Jadi yang kedua apa tadi? Bersedia menelan pahitnya kesabaran.
Karena berpisah dengan sesuatu yang dicinta itu berat loh, Bu. Berat sekali. Hobi sinetron, nggak nyetel sinetron. Ada sinetron kita matikan tuh, ya Allah. Ya Allah, beluk kepala ini. Menahan keinginan, enggak tak matikan. Saya ingin berubah, saya ingin berubah. Ayo kita katakan pada diri kita, aku ingin berubah. Saya ingin tinggalkan satu persatu. Sama dengan ini loh. Kalau dulu kita mulai mengenal syariat, pakaian yang gak Islam itu kan kita tanggalkan tak? Iya kan? Nggak ada kebanggaan. Kenapa? Ini gak syar'i. Pakaian ini gak syar'i. Walaupun mahal, kita tumpuk sudah. Kita katakan selamat berpisah. Pakaian yang menggenitkan ini. Iya kan? Nggak kita sentuh lagi, ya Allah, ini pakaian-pakaian membawa kejahilan. Kita sadar tinggal satu, apa itu? Sifat yang ada dalam diri kita. Kapan kita tinggalkan? Kapan kita tanggalkan dari diri kita? Kapan kita pisahkan, kita keluarkan dari diri kita? Makanya tadi apa kata Nabi? Ada 3 wasiat yang saya ingatkan tadi. Ya, yang pertama, apa kata beliau? Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguh mencari sesuatu untuk mendapatkan yang bermanfaat. 1. Serius untuk mendapat yang bermanfaat. Yang kedua apa kata Rasul? Minta tolong kepadanya. Minta tolong kepadanya. Yang ketiga apa? Wala ta'jas, dan jangan bersikap lemah. Artinya apa? Bangkit, berusaha. Tidak boleh putus asa. Itu pada poin pertama tadi sudah tersampaikan. Sekarang yang ketiga adalah apa? Terapi untuk mengendalikan hawa nafsu adalah asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian dibutuhkan bagi sifat seorang muslim. Syaja'ah, sifat syaja'ah, sifat berani. Keberanian seorang muslim dituntut untuk hadir pada saat itu di dalam melawan hawa nafsu. Yang dimaksud keberanian ini apa? Keberanian untuk memutuskan dengan keburukan. Ya. Keberanian untuk mengatakan dengan kata-kata tidak kepada penyeru keburukan ketika ada penyeru mengajak kita tidak baik. Kita harus punya keberanian mengatakan, ngapunten, mohon maaf, saya nggak bisa. Katakan. Nah, di sini kita dituntut oleh apa Ibu, Bapak? Perasaan. Ini yang sering kali, iya sebenarnya saya tahu itu nggak baik, cuma gimana ya, saya nggak enak sama dia, sungkan, dia kan teman baik. Lah walaupun teman baik, kalau nyeret antum ke dalam neraka, masuk yang berturuti. Hah? Teman karib tapi mendorong kita menuju api yang menyala-nyala, kita turuti tak? Makanya dengan ini dituntut bagi seorang muslim untuk memiliki keberanian. Tidak. Dan itu gak mudah ya ikhwan. Itu membutuhkan poin kedua apa tadi? Siap menelan pahitnya kesabaran. Ya Allah. Kenapa demikian? Li'anna hakikatus syaja'ah, kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan karena sesungguhnya hakikat kebenaran, hakikat keberanian, ngapunten, sesungguhnya hakikat keberanian itu adalah as-sabr, kesabaran. Hakikat keberanian itu adalah apa? Kesabaran. Nah, dengan kesabaran itu kita tolak ajaan-ajaan yang enggak baik, ya Allah. Kita tolak tawaran-tawaran yang tidak bermanfaat. Ini manfaat apa enggak? Enggak, saya tolak, maaf saya enggak butuh. Sama dengan kalau ada sales, walaupun kalimatnya merdu, kalimatnya lembut, kalimatnya sopan, kalimatnya menggiurkan, tapi kalau kita sadar ini saya enggak butuh, ya katakan saja saya enggak beli. Maaf saya enggak beli, saya enggak butuh ini. Untuk apa saya beli begini? Katakan demikian. Ini yang dimaksud hakikat keberanian. Kata beliau, hakikatus syaja'ah. Hakikat keberanian adalah as-sabru. Wa khairu zadi fi hayatil ibad.
Dan sebaik-baik perbekalan dalam kehidupan seorang hamba adalah as-sabr, kesabaran. Ya Allah, sebaik-baik perbekalan dalam kehidupan seorang hamba adalah kesabaran. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Yusuf. Kita lihat kisah Nabi Yusuf. Ya, dia memilih kehidupan yang berat, dia memilih kehidupan yang sengsara, tapi membawa keselamatan bagi dirinya. Itu dipilih oleh Nabi Yusuf. Kita lihat surat 12 ayat 30, ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Robku, Masya Allah, wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajaan mereka. Ajaan berbuat maksiat. Loh, ini yang menakjubkan ibu. Jangan dikira Nabi Yusuf tuh gak seneng. Oh, yang ngajak itu cantik. Dan Nabi Yusuf ini budak. Budak itu terserah apa yang diinginkan oleh majikan. Tapi ini maksiat. Nabi Yusuf itu seneng dengan wanita ini. Seneng. Dia nggak minta, dia dipaksa. Dia nggak punya kekuatan apapun. Makanya dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Robku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka. Loh, ini doanya orang selingkuh nanti ya Mas. Bagi yang selingkuh yang sulit melepaskan makhluk ghaibnya ini. Ya, makhluk ghaib karena istrinya nggak pernah tahu. Nggak terlihat oleh mata ini. Ada suara nggak ada orang gitu kan. Ketika ditelepon ditanya oleh istrinya, siapa ya? Bukan siapa-siapa, kan aneh ini. Bukan siapa-siapa. Terus makhluk apa ini? Ya, kalau yang ini tuyul nih. Yang sulit minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wa illa tasrifu anni kaidahun asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, wahai Allah, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Jika engkau tidak menolong aku gak akan selamat ini. Makanya pilihannya kalau kamu gak mau penjara. Tuh ya Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak enggak menemukan ujian seperti ini. Nek kelas sampean enggak kuat. Iya, timbang penjara deh. Iya ya Allah. Iya, Insya Allah. Makanya teman, lingkungan ini menunjukkan pengaruh sangat kuat. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita, istri, suami, itu bisa kita khianati. Tapi nggak mau menyakiti perasaan teman. Ini kan pikiran sudah nggak normal ini. Nggak sehat. Nggak sehat. Tapi itu terjadi dan banyak pelakunya. Kenapa? Ini tadi. Nggak ada keberanian. Nggak ada. Walaupun pendekar sekalipun kalau kena penyakit begini sulit. Udah kita putus. Nggak berani gitu. Tinggal ditunggu keberanian kita, gentlenya kita ini. Dituntut untuk keluar dari belenggu-belenggu yang menyengsarakan hidup. Belenggu-belenggu yang menyiksa kehidupan, menyempitkan pikiran kita, memperbudak diri kita, sehingga kita tidak mendapatkan menjadi manusia yang merdeka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, masih banyak ya ini. Insya Allah nanti karena ini sangat penting ya, nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena sudah jam 10 lebih seperempat ini ya.
Nanti kalau terlalu lama nanti nafsunya yang bicara nanti. Padahal kita dalam pengendalian hawa nafsu. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong, menyelamatkan dan senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua untuk bisa selamat dari belenggu-belenggu yang menyiksa dan membuat kerusakan ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, melapangkan hati kita dan memudahkan urusan-urusan kita di dalam menunaikan perbaikan diri, dalam menunaikan perbaikan kualitas keimanan kita. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.